Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas dua materi terakhir, yaitu tentang obligasi dan saham. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang obligasi yang berbunga dan tidak berbunga. Untuk persiapan UAS, diharapkan dari sekarang kalian sudah merangkum materi dari awal perkuliahan pertemuan pertama sampai dengan nanti materi tentang saham. Jadi setiap rumus-rumus atau persamaan yang ada kalian rangkum dalam satu kertas ataupun buku yang nantinya memudahkan kalian untuk mengerjakan soal UAS. Soal UAS di sini direncanakan nanti berupa soal pilihan ganda dengan jumlah yang sangat banyak, jadi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan kalian dalam melakukan perhitungan. Karena soal ini disusun secara tim, jadi saya tidak bisa memastikan bagian mana saja yang akan keluar, tapi dari seluruh bagian yang sudah kita pelajari. Oke, jadi sebelum kita memasuki UAS masih ada dua materi lagi, yaitu tentang obligasi dan saham. Hari ini kita akan membahas tentang obligasi. Sebelum masuk ke obligasi, yang perlu kalian ketahui yaitu tentang pembiayaan tidak langsung dan pembiayaan langsung. Jadi pembiayaan tidak langsung ini atau indirect financing ini adalah pembiayaan yang di antara dua pihak itu ada pihak ketiga sebagai perantara keuangan. Kalau dalam praktek sehari-hari kita mengenal bank. Bank itu merupakan perantara keuangan dari seseorang yang memiliki kelebihan uang dan orang lain yang kekurangan uang atau kekurangan dana. Jadi sebenarnya pihak bank ini hanya sebagai perantaranya saja. Dia menghimpun dana dari nasabah berupa tabungan, deposito ataupun yang lainnya dengan memberikan suku bunga tertentu terhadap tabungan tersebut, tapi juga bank juga melakukan perputaran uang itu dengan memberikan pinjaman dengan bunga tertentu. Nah, bunga pinjaman sudah pasti tingkat bunganya lebih besar daripada bunga tabungan. Nah, apa yang diperoleh oleh bank merupakan selisih dari bunga ini. Misalkan kalau ke pinjaman atau utang, bank akan mengenakan bunga 12%. Biasanya kalau untuk tabungan, bank akan mengenakan bunga 6%. Nah, di sini ada selisih bunga 6%, inilah yang menjadi keuntungan dari bank tersebut. Jadi, pada pembiayaan tidak langsung, bank berperan sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yang memungkinkan pihak yang kekurangan uang atau cash deficit dapat menggunakan dana milik pihak yang kelebihan uang atau cash surplus. Nah, untuk jasanya sebagai perantara keuangan, bank mendapatkan spread atau net interest margin sebesar 6%. Ini merupakan selisih antara 12% dan 6% yang saya jelaskan sebelumnya. Selama pembiayaan ini tidak bisa dilakukan langsung oleh mereka yang membutuhkan kas dan mereka yang memiliki kas, pinjaman bank menjadi satu-satunya pilihan seperti keadaan Indonesia antara 30-40 tahun yang lalu. Jadi memang hanya mengandalkan bank sebagai perantara keuangan di sini. Nah, negara yang sistem keuangannya didominasi pembiayaan seperti ini disebut dengan negara dengan sistem keuangan berbasis bank. Contohnya seperti yang dilakukan di Indonesia dan Jepang. Nah, ini dulu belum ada pembiayaan lain, sehingga ketika membutuhkan satu pembiayaan yang besar itu biasanya satu-satunya pihak yang dihubungi adalah bank. Nah, semakin dengan berkembangnya teknologi dan pemikiran manusia, malah mulai muncul suatu pemikiran-pemikiran lain, ya, di mana manusia memikirkan efisiensi. Nah, dengan semakin banyaknya pilihan, peminjam atau orang yang meminjam berusaha untuk meminimumkan
biaya bunga yang dibayarkan. Nah, orang yang memiliki uang pun berusaha untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi untuk uangnya. Kedua keinginan ini dapat dipenuhi pada saat yang sama jika peranan bank sebagai perantara keuangan dihilangkan. Jadi misalnya jika pihak kas defisit dan kas surplus ini bertemu langsung, maka sudah pasti besaran bunganya tidak akan sama seperti ini karena mereka tidak perlu membayar atau memberikan keuntungan untuk pihak ketiga. Jadi hanya antara dua pihak itu saja. Jadi yang kas defisit ini bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah, dan kas surplus bisa mendapatkan bunga dari kelebihan uangnya dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Nah, sebagai bukti utang antara kedua belah pihak ini, peminjam mengeluarkan surat utang yang disebut obligasi untuk diberikan kepada pemberi pinjaman atau investor. Ini berkaitan dengan dana yang sangat besar, bukan seperti peminjaman individu antara satu orang dengan orang lainnya dengan hanya jumlah mungkin yang hanya 1, 2, atau 100 juta. Biasanya obligasi ini melibatkan jumlah dana yang sangat besar. Pembiayaan tanpa melalui perantara ini disebut dengan pembiayaan langsung atau direct financing. Keunggulan utama pembiayaan langsung ini adalah kedua belah pihak diuntungkan dengan bunga obligasi, misalnya 10%. Nah, di sini misalnya untuk kas defisit dia bisa mendapatkan pembiayaan dengan mengeluarkan obligasi berbunga 10%, artinya dia harus membayarkan bunga sebesar 10%. Nah, untuk kas surplus atau yang memiliki dana, dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari dananya sebesar 10%. Nah, sama-sama menguntungkan karena kalau tadi ada pihak ketiga yaitu bank, di kas defisit mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih tinggi yaitu 12%, dan yang di kas surplus mendapatkan keuntungan dari dananya sebesar 6%. Nah, kalau kita 10% ini kan di bawah 12% dan di atas 6%, sehingga misalnya ya, ini misalnya 10%, tapi tidak selalu bunganya itu 10%, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Nah, tadi sudah masuk ke obligasi. Jadi obligasi atau bond itu sendiri dari penjelasan sebelumnya dapat kita definisikan sebagai surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam atau emiten kepada pemberi pinjaman atau investor. Emiten ini atau si peminjam ini dapat berupa sebuah perusahaan atau korporat atau pemerintah setempat ataupun pemerintah asing. Nah, khusus untuk obligasi dalam rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia disebut dengan surat utang negara. Selain itu, dengan terbitnya surat berharga syariah nasional atau SBSN, maka SUN dan SBSN ini menjadi surat berharga negara. Selain itu, masih ada juga ORI atau obligasi negara retail dan SUKRI, sukuk retail. Investor obligasi umumnya adalah investor yang mengharapkan pendapatan tetap, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain, ataupun bisa investor pribadi atau individu. Itu sebagai investornya, kan. Emitennya juga bisa perusahaan ataupun pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Nah, obligasi sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu atau yang paling sering digunakan yaitu obligasi berbunga. Ini adalah obligasi yang umumnya digunakan, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Obligasi lainnya adalah obligasi tak berbunga, yaitu yang tidak memberikan bunga sama sekali tetapi hanya pembayaran atau pelunasan sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Setiap obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang harus memuat, jadi dalam surat obligasi itu harus memuat yang pertama yaitu nilai nominal,
yaitu besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan utang obligasi. Yang ketiga tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun. Tanggal pembayaran itu juga harus ada tanggal pembayaran bunga yang menjelaskan apakah bunga obligasi dibayar setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Jadi di surat obligasi tersebut sudah harus tercantum itu bagaimana cara pembayaran bunganya, apakah setahun sekali atau semesteran, yaitu setahun 2 kali. Di AS atau di Amerika ini kupon obligasi selalu dibayarkan setiap 6 bulan. Sedangkan kalau di Indonesia kupon atau imbal hasil SPN surat berharga negara tadi dibayarkan setiap 6 bulan, tetapi untuk kupon obligasi korporasi setiap 3 bulan, sedangkan kupon ori dan sukri setiap bulan. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara praktek yang dilakukan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Daya tarik lain dari obligasi sebagai surat utang adalah sifatnya yang cukup likuid, yaitu dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia setiap harinya. Nah, ini salah satu yang menjadi daya tarik obligasi semakin banyak diminati karena kita dapat memperjualbelikannya setiap hari di BI ya. Investor obligasi mengharapkan mendapatkan imbal hasil atas investasinya dalam obligasi. Nah, yang memberi pinjaman ini juga mengharapkan imbal hasil kan dari investasinya dalam obligasi. Imbal hasil inilah yang disebut dengan yield. Harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan angka persentase tapi ditulis tanpa persen. Jadi misalnya jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, itu artinya obligasi tersebut diperdagangkan pada 105% dari harga nominalnya. Nah, jadi kalau kita membaca di siaran televisi mungkin pas Bursa Efek itu, jadi kita semakin paham pada angka 105 artinya 105% dari harga nominal. Ini sebuah ilustrasi ya. Jadi misalkan sebuah obligasi 1 miliar yang jatuh tempo 5 tahun lagi membayar bunga 10% per tahun dan bunga dibayar setiap 6 bulan atau J2 sama dengan 10%. Besar yield yang diperoleh investor bergantung pada harga pembelian yang dibayarkan investor. Jadi jika investor membayar 1 miliar, ia menerima 50 juta setiap 6 bulan, sehingga yield yang tepat adalah J2 10%. Tapi jika jumlah yang dibayar investor ini lebih besar dari 1 miliar, tadi kan diperdagangkan di angka 105%, maka pasti dia membayar lebih dari 1 miliar. Maka yield yang didapat itu kurang dari 10%. Kenapa kurang dari 10%? Karena bunga obligasinya tetap 50 juta. Cuma kalau dipersenkan dari harga yang harus dia bayarkan lebih dari 1 miliar, itu nggak sampai 10% per tahun. Seperti itu. Nah, sebaliknya jika jumlah yang dibayar investor itu kurang dari 1 miliar, maka yieldnya itu menjadi lebih besar dari 10% per tahun. Kalau kita persenkan, misalkan dia hanya membayar 950 juta, berarti angka 50 juta itu setiap 6 bulan, angka 50 juta setiap 6 bulan itu kalau kita jadikan tingkat bunganya itu akan lebih besar dari 10% per tahun. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini pada perhitungan di obligasi ada beberapa notasi yang harus kalian pahami, sama seperti pada perhitungan anuitas, amortisasi dan sebagainya. Notasi-notasi inilah yang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Penting sekali untuk kalian mencatat setiap persamaan yang ada dan memberi keterangan pada setiap notasi yang ada, sehingga pada saat ada soal kalian sudah langsung bisa menentukan ini apa, sehingga bisa menentukan rumus atau persamaan yang digunakan yang mana, sehingga tinggal
mensubstitusikan saja, nanti ketemu hasilnya. Untuk obligasi sendiri yaitu pada penentuan harga wajar atau fair price atau dilambangkan dengan P, amortisasi premium dan diskon obligasi. Ini notasi-notasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah F besar. F besar ini adalah nilai nominal atau nilai pari obligasi. Yang kedua yaitu C kecil. C kecil di sini ada C kecil, ada C besar, jadi harus dibedakan. C kecil merupakan tingkat bunga atau kupon obligasi per periode. C besar merupakan pembayaran bunga per periode. I-nya adalah yield per periode, N adalah jumlah periode, dan P besar adalah harga wajar obligasi. Untuk menentukan harga wajar, jika kita mengetahui variabel F, C kecil, I, dan N, kita bisa menggunakan persamaan yang pertama yaitu P sama dengan 1 minus 1 plus I pangkat min N dikalikan C besar dibagi dengan I ditambahkan dengan F besar dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Dengan kata lain, harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang dari anuitas bunga yang dibayarkan. Jadi nilai sekarang dari anuitas bunga ya, dan nilai sekarang dari nilai nominalnya. Nah, itu merupakan harga wajar. Contohnya seperti ini, misalkan sebuah obligasi bernilai 100 juta rupiah dengan bunga J2 sama dengan 12%, jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yieldnya adalah 14% per tahun. Nah, dari sini kalian perlu mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal. Di sini ada nilai nominal, kita notasikan dengan F, yaitu 100 juta rupiah. Yang kedua ada bunga J2 12%, itu adalah C kecil. Jadi C-nya adalah 12%. Karena dia J2 berarti I itu kan sama dengan JM per M. Jadi I sama dengan J2 per 2. 12% per tahun, tapi dia dibayarkan semesteran, berarti 12% bagi 2 sama dengan 6% atau 0,06. Selanjutnya C adalah besaran bunganya, yaitu 6% dikalikan dengan 100 juta. 6% dari C kecil tadi sama dengan 6 juta rupiah. Di sini N-nya adalah 10 tahun, tapi karena dia J2 artinya dibayarkan 2 kali dalam setahun, sehingga periodenya adalah 20 semester. I-nya adalah 14% per 2. I-nya adalah tingkat yieldnya 14% per tahun. Karena ini semesteran tadi periodenya, maka dia dibagi 2 sehingga sama dengan 7% atau 0,07. Nah, dari variabel-variabel yang sudah kita ketahui ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yang awal tadi, sehingga akan diperoleh bahwa nilai sekarang dari anuitas bunga yang dibayarkan sebanyak 63.564.000 sekian, dan nilai sekarang dari nilai nominalnya adalah 25.851.000 sekian. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka harga wajar dari obligasi tersebut sebesar 89.985,75 rupiah. Ini adalah penentuan harga wajar. Nah, selain menggunakan persamaan ini, kita bisa menggunakan persamaan lain untuk menghitung P atau harga wajar, yaitu dengan mencari selisih antara bunga atau yield yang diharapkan dan kupon yang dibayarkan. Kemudian kita menghitung nilai sekarang dari anuitas selisih bunga ini ditambah dengan nilai nominal untuk mendapatkan harga wajar. Jadi persamaan yang kedua yang bisa digunakan untuk menghitung harga wajarnya adalah P sama dengan F besar ditambah C kecil dikurangi I dikalikan dengan F besar dikalikan dengan 1 minus 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Nah, kalau kita substitusikan dari soal yang sebelumnya, berdasarkan contoh sebelumnya, kan semuanya diketahui, tinggal kita masukkan saja, ketemu angkanya yang harga wajar yaitu 89 juta
Rp405.985,75 sama dengan perhitungan menggunakan persamaan sebelumnya. Jadi persamaan mana yang akan digunakan terserah kalian. Kalau di sini, kalau di persamaan yang kedua ini berarti kalian tidak perlu mencari C besarnya, tapi cukup dengan I, C kecil, F, dan N saja. Oke, selanjutnya jenis obligasi yang kedua yaitu obligasi tak berbunga atau zero coupon bond. Dalam referensi mengenai investasi, ada satu macam obligasi yang tidak membayar bunga, yaitu zero coupon bond. Obligasi jenis ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar, sehingga sering disebut dengan deep discount bond. Jadi supaya investor mau dengan obligasi tak berbunga ini, maka juga harus ada keuntungan lain yang ditawarkan, yaitu dengan mengenakan diskon yang sangat besar. Nah, untuk harga wajar dari obligasi tak berbunga adalah nilai sekarang dari nominal obligasi, diwakili dengan persamaan berikut, yaitu P besar sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Kalau dibandingkan dengan persamaan sebelumnya, terlihat bahwa perbedaan obligasi berbunga dan obligasi tak berbunga hanya pada nilai sekarang dari anuitas bunga periodiknya. Karena ini tak berbunga, maka tidak ditambahkan dengan nilai sekarang dari anuitas bunga periodiknya. Nah, ini contoh untuk obligasi tak berbunga. Jadi misalkan sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 100 juta rupiah jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yieldnya 14%. Nah, sama dengan contoh sebelumnya ya. Di sini yieldnya 14% per tahun, tapi dia J2 artinya harus dibagi 2 sehingga sama dengan 7%. N-nya 10 tahun atau 20 semester. Jadi harga wajar yang ditawarkan yaitu 25.841.900,28 rupiah. Itu adalah harga wajar dari obligasi tak berbunga ini. Nah, ini adalah dua jenis obligasi yang kita bahas pada hari ini, yaitu obligasi berbunga dan tak berbunga. Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Tapi sekali lagi saya tekankan, dari sekarang kalian mulai mencatat kembali rumus-rumus yang sudah dipelajari dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir nanti, dan tulis terpisah dalam satu kertas terpisah yang bisa kalian pahami dan bisa kalian cari dengan cepat untuk persiapan UAS nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.